Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, koi lover. Kembali lagi bersama saya Bang Jack di channel YouTube Bang Jack 93 ya, koi lover. Bagaimana kabar koi lover hari ini? Semoga koi lover di manapun koi lover berada selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam beraktivitas ya koi lover. Untuk pada video ini saya akan membuat konten, yaitu cara membersihkan kutu jarum dan kura-kura pada ikan koi ya koi lover. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa koi lover klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya agar koi lover selalu mendapat update video dari saya. Ikannya yang akan dibersihkan kutu jarum dan kura-kura begini. Ini ya teman-teman, jadi sekaligus saya akan mengecek kesehatan ikan sebelum dimasukkan ke kolam utama ya koi lover. Perlu diperhatikan ya teman-teman, sebelum memasukkan ikan ke dalam kolam utama, perhatikan kesehatan ikan ya teman-teman. Ini ikan ini dari petani langsung ya koi lover. Jadi teman-teman, kalau membeli ikan langsung dari kolam atau tambak itu harus diperhatikan ya, soalnya pasti ikan tersebut banyak kutunya ya. Jadi kalau ikan dari tambak itu harus ada penanganan khusus ya koi lover. Yang perlu diperhatikan ya koi lover, ketika koi lover membeli ikan dari tambak itu harus diperhatikan benar-benar karantinanya ya koi lover, karena dari kolam tambak masuk ke kolam filter itu membutuhkan karantina yang ekstra ya koi lover. Jadi harus koi lover harus ekstra memperhatikan ikan yang dikarantina ya koi lover, termasuk yang sering muncul pada ikan yang koi lover beli di tambak, dari tambak itu biasanya sering ada kutu jarum atau kura-kura ya koi lover. Tapi jangan panik. Pada video ini saya akan mengulas bagaimana cara penanganan kutu jarum dan kura-kura ya koi lover, bagaimana cara pencabutannya, membersihkannya ya koi lover. Ini ya teman-teman, untuk ikan yang akan dibersihkan kutunya itu akan diambil, kemudian di sini saya akan dibius dengan menggunakan detol antiseptik ya koi lover. Perlu diperhatikan untuk takarannya. Penggunaan detol untuk pembiusan ikan itu jangan terlalu banyak ya koi lover. Ini ya teman-teman, untuk penggunaan detolnya. Jadi teman-teman, untuk ini kebetulan saya menggunakan bak atau ember dengan diameter 70. Kemudian air yang saya gunakan yaitu setengah ember ya teman-teman. Jadi untuk takaran yang saya gunakan yaitu satu tutup botol segini ya teman-teman.
jangan terlalu banyak karena bisa mengakibatkan insan ikan akan kebakar ya teman-teman. Kemudian yang perlu kita siapkan alatnya yaitu ini satu sikat gigi. Kemudian di sini ada pinset ya, coilover, dan satu gunting bedah atau gunting penjepit ya, coilover. Fungsinya ini untuk mencabut atau menarik kutu jarum pada isi ikan ya. Siapkan lagi ember satu dan siapkan lagi ada aeratornya di sini untuk menyadarkan ikan setelah proses pembiusan dan pembersihan ya, coilover. Gunakan aerator ya untuk menyadarkan si ikan setelah dibius ya, coilover. Tunggu 10-15 menit, ikan akan kembali normal atau sadar ya, coilover. Setelah kondisi ikan sudah tidak sadar, kita mulai eksekusi untuk pembersihan ya. Ini adalah salah satu contoh adanya kutu jarum pada ikan ya. Kita bisa menggunakan pinset atau gunting bedah, atau kalau tidak menggunakan alat bantu itu, apabila tangan coilover ada kukunya, bisa menggunakan kuku dari coilover. Memang kalau kutu itu tidak terlalu bahaya, tapi apabila dibiarkan terus-menerus pada tubuh ikan, dia akan menggerogoti atau merusak sirip pada ikan tersebut ya, coilover. Ini ya contohnya yang sudah terlalu parah. Dia belum parah ya, ini parah tetapi tidak terlalu parah ya, coilover. Ini akan si bekas kutu itu akan meninggalkan luka atau bekas luka seperti ini ya. Ya, fungsinya sikat gigi untuk membersihkan bekas luka itu pada tubuh ikan koi ya teman-teman. Kenapa kita lakukan pembiusan pada ikan? Karena kita melakukan pembiusan agar kita bisa mempermudah untuk mengambil kutunya itu ya teman-teman. Ini salah satu contoh yang banyak sekali kutunya pada tubuh ikan. Ini ya teman-teman, contoh kutu kura-kura itu seperti ini ya. Itu kalau dibiarkan bisa merusak sirip pada ikan koi ya. Jadi coilover perlu diperhatikan dengan cermat ya ketika melakukan pembelian ikan langsung dari tambak ya, karena harus membutuhkan perhatian atau karantina yang ketat, ekstra ketat ya, coilover. Yang sering muncul juga itu biasanya setelah pengambilan dari tambak, itu dia membutuhkan adaptasi yang cukup lumayan, karena perpindahan dari kolam ke kolam karantina atau tempat karantina itu sangat-sangat butuh penanganan yang super ekstra ya teman-teman. Diperhatikan kondisinya setiap harinya. Pasti juga yang sering tumbuh atau sering ada pada ikan itu biasanya
kutu. Ini yang baru saja dilakukan pembiusan. Ini seperti ini ya, coilover. Nanti kita tunggu 10-15 menit. Ikan akan kembali normal, sadar. Ini contohnya yang sudah sadar. Tadi banyak yang dibius tidak sadar. Kemudian untuk akuarium ini yang setelah digunakan untuk karantina ikan dari pembersihan itu, nanti kita ganti airnya ya teman-teman, karena kalau tidak kita ganti air atau kita bersihkan akuariumnya ini, karena di sini sudah terkontaminasi dengan kutu kura-kura itu ya. Jadi takutnya apabila tidak dibersihkan nanti akan kembali ke badan ikan koi yang setelah tadi kita lakukan pembersihan ya, coilover. Dan juga begitulah cara pembersihan kutu pada ikan koi ya, coilover. Itulah resiko kita membeli ikan langsung dari tambak. Begitulah resikonya ya, coilover. Tapi jangan panik, dengan cara-cara seperti itu insya Allah ikan koi kita bersih dari kutu ya, coilover, dan siap untuk masuk ke kolam utama. Kutu kura-kura atau kutu jarum itu apabila dibiarkan secara terus-menerus, dia akan merusak sirip atau badan ikan koi ya, coilover. Jadi perlu diperhatikan ketika coilover membeli ikan dari tambak. Cukup sekian ya coilover, konten pada hari ini, yaitu tentang bagaimana cara pembersihan ikan koi dari kutu kura-kura dan kutu jarum ya, coilover. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi coilover. Jangan lupa dukung selalu channel saya. Klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Salam coilover.